Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, meskipun sampai dengan hari ini kita masih belum bisa bertatap muka di dalam kelas, meskipun sampai dengan saat ini kita masih belajar dari rumah, namun kita harus tetap semangat untuk belajar. Karena belajar itu tidak mengenal tempat dan juga tidak mengenal waktu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga dengan berdoa ini kita dibukakan pintu pikiran kita sehingga kita mudah dalam menerima pembelajaran. Dan semoga dengan kita berdoa juga, semoga pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia segera hilang dari Indonesia dan juga hilang dari seluruh dunia. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, pastikan kita sudah siap untuk kondisinya dalam belajar. Yang pertama, sikap kalian itu harus sudah siap. Ingat posisi duduk. Posisi duduk itu harus posisi duduknya tegak dan nyaman ya. Tidak ada yang sambil tiduran, tidak ada yang sambil bersandar. Nah, karena kalau kita posisinya seperti itu bisa mengganggu kesehatan kita, terutama mengganggu kesehatan mata. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran mengenai tumbuhan. Nah, ini adalah materi yang sangat menarik buat kita bahas pada hari ini. Seperti kita tahu ya, tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk hidup. Ya, ada yang tahu salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa? Ada banyak ya. Oke, betul. Nah, salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, hari ini kita akan fokus membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada yang tahu? Ada berapa cara? Oke, ya. Apa yang akan jelaskan? Perkembangbiakan, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Ketiga, kita akan membahas mengenai contoh-contoh tumbuhan beserta dengan perkembangbiakannya. Ya, hari ini kita akan membahas itu semuanya. Pak En yakin kalian pun pasti penasaran dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, baik. Kita akan siap untuk belajar pada hari ini. Silahkan kalian simak video penjelasan dari Pak Ian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel belajar bersama Pak Ian. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup. Dan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Siapa yang tahu perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada berapa cara? Ya, betul sekali. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua cara. Yang pertama adalah generatif dan yang kedua adalah vegetatif. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Ya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan kawin. Perkembangbiakan generatif ini diawali dengan proses penyerbukan lalu pembuahan. Dan ciri-ciri selanjutnya dari perkembangbiakan generatif adalah tumbuhan memiliki alat reproduksi, yaitu kelamin jantan dan juga kelamin betina. Sifat anak pada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif ini berbeda dengan induknya. Contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah padi, jagung, apel, dan juga lain-lainnya. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini terdiri atas dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Nanti kita akan mengenal yang dinamakan dengan cangkok, stik, okulasi, dan juga mempelajari tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif, seperti mangga, jambu, mawar, singkong, durian, dan lain-lainnya.
sifat anak pada perkembangbiakan vegetatif ini sama dengan induknya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini salah satunya adalah tumbuhan memiliki alat reproduksi, yaitu alat reproduksi pada tumbuhan yaitu adalah bunga. Baik, untuk itu kita akan bahas mengenai anatomi dari bunga. Yang pertama, ini adalah kepala putik. Kepala putik adalah alat kelamin betina. Lalu, ini adalah kepala sari dan benang sari. Nah, benang sari ini adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Selanjutnya, ini adalah bakal buah. Dari bakal buah ini akan menjadi bakal daging dan akan menjadi buah. Selanjutnya adalah tangkai bunga, kelopak, bakal biji, dan mahkota bunga. Mahkota bunga pada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif memiliki warna yang mencolok, seperti merah, biru, kuning. Tujuan dari warna mencolok ini adalah untuk menarik dari serangga, sehingga serangga membantu perkembangbiakan pada tumbuhan. Baik, selanjutnya penyerbukan berdasarkan perantaranya. Penyerbukan berdasarkan perantaranya itu ada 4. Yang pertama adalah penyerbukan oleh air yang dikenal dengan hidrogami. Yang kedua adalah penyerbukan oleh angin, yaitu anemogami. Yang ketiga, penyerbukan oleh hewan, zoidogami. Yang keempat adalah penyerbukan oleh manusia, yaitu antropogami. Penyerbukan oleh air umumnya terjadi pada tumbuhan yang habitatnya di air. Ketika terjadi hujan, air hujan yang turun mengenai serbuk sari dan jatuh ke kepala putik, maka terjadilah penyerbukan yang dibantu oleh air. Contoh-contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air adalah ganggang dan juga hidrilia. Selanjutnya, penyerbukan oleh angin. Pada umumnya, bunga ini tidak berwarna, sehingga tidak menarik serangga untuk hinggap dan membantu penyerbukan. Tidak juga memiliki kelenjar madu, memiliki serbuk sari yang banyak dan ringan, sehingga mudah tertiup angin, kepala sari besar, dan tangkai sari panjang, sehingga mudah diterpa angin. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah kelapa, rumput, jagung, padi, dan lain-lain. Yang ketiga, penyerbukan oleh hewan. Penyerbukan oleh hewan, tumbuhan ini memiliki karakteristik mahkota bunga yang berwarna-warni mencolok, sehingga menarik serangga untuk menghinggap pada bunga tersebut. Selain itu, mengeluarkan bau harum yang khas dan berukuran besar. Selain itu, bunga dengan penyerbukan oleh hewan dapat menghasilkan nektar sehingga menarik hewan untuk menghampirinya. Hewan yang biasanya membantu penyerbukan tumbuhan ini adalah seperti lebah, kupu-kupu, ataupun burung. Yang terakhir adalah penyerbukan oleh manusia. Nah, untuk penyerbukan oleh manusia ini, ciri-ciri dari tumbuhannya ini adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal, sehingga serbuk sarinya sulit rontok. Serbuk sarinya sulit hinggap pada kepala putik. Nah, contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah tumbuhan salak, vanili, semangka, buah naga, dan lain-lainnya. Selanjutnya, proses pembuahan. Nah, proses pembuahan ini diawali dengan adanya proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan kepala putik. Dari penyerbukan ini, terjadilah proses pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur.
Dari pembuahan ini dihasilkanlah zigot. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin, yaitu sel ovum dan sel sperma yang telah masak. Dari zigot ini menghasilkan lembaga. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Dari lembaga menghasilkanlah bakal biji, dari bakal biji menghasilkanlah bakal buah, lalu terjadilah buah yang dapat kita nikmati bersama. Baik anak-anak, bagaimana kalian tadi setelah menyaksikan materi penjelasan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan? Iya. Yuk, mari sama-sama kita membuat kesimpulan ya dari pertemuan kita pada hari ini. Apa aja sih yang tadi sudah kita dapatkan? Yang pertama, ya betul, kita sudah mempelajari mengenai dua cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama apa? Iya, pertama adalah perkembangbiakan dengan cara generatif atau perkembangbiakan dengan cara kawin. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara tidak kawin. Nah, tadi kita juga sudah sama-sama mempelajari mengenai anatomi bunga. Ya, kita tahu bahwa bunga itu adalah alat reproduksi pada tumbuhan karena di sana terdapat kepala putik dan juga benang sari. Lalu apalagi yang sudah kita pelajari tadi? Kita tadi sudah mempelajari mengenai 4 penyerbukan ya. 4 cara penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama adalah ya betul, penyerbukan dibantu oleh air. Yang kedua, penyerbukan oleh angin. Yang ketiga, penyerbukan oleh hewan. Ya bagus. Yang terakhir, ya penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Anak-anak, kita tadi sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Rupanya Maha kuasa ya Tuhan itu ya, bisa menciptakan makhluk hidup. Salah satunya contohnya itu adalah tumbuhan, dimana kita tahu proses perkembangbiakan pada tumbuhan tadi ditandai adalah dengan jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, dari itu rupanya terjadi penyerbukan, lalu pembuahan, dan akhirnya lahirlah tanaman baru. Itu adalah salah satu contoh tanda-tanda kebesaran dari Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun kita bisa membuat, tapi ingat, hasil karya manusia atau ciptaan manusia tidak dapat menyaingi dari ciptaan Tuhan ya. Meskipun manusia bisa membantu proses penyerbukan, tapi ingat, itu hanya bisa membantu penyerbukannya saja, sedangkan proses penyerbukan itu didahului oleh peristiwa alam ataupun yang sudah ditentukan oleh Tuhan ya. Jadi tugas kita adalah kita harus selalu bersyukur atas ciptaannya, karena kita manusia adalah salah satu contoh dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tugas kita adalah untuk selalu bersyukur dan beribadah kepadanya. Baik yang beragama Islam, jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu. Bagi yang beragama Buddha, ingat untuk selalu berdoa. Dan bagi yang beragama lain, laksanakanlah ibadah kalian sesuai dengan agama masing-masing. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum itu, untuk tugas hari ini adalah kalian gambarkan anatomi bunga beserta penjelasannya. Jangan lupa kalian berikan tunjuk yang mana itu putik, yang mana itu benang sari, yang mana itu bakal buah, yang mana itu bakal biji. Ya, kalian berikan penjelasannya seakurat mungkin. Dan untuk persiapan kita pada materi minggu depan adalah kalian pelajari di buku tema 1, yaitu adalah perkembangbiakan vegetatif ya, sehingga kita untuk pertemuan selanjutnya kita sudah siap untuk mulai belajar. Baik, untuk hari ini kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurangnya Pak mohon maaf. Apabila ada yang bingung, kalian bisa tanya di classroom dan juga boleh bertanya di WhatsApp Pak Ian ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.